Akhir-akhir ini DM Instagram aku penuh banget sama pertanyaan. Kak, review Realme P4X dong. Kak, beneran itu baterainya 7000 mAh tapi nggak tebel? Oke, karena kalian maksa, akhirnya aku berhasil dapetin unitnya. Ini dia, Realme P4X 5G. Realme bilang ini adalah the fastest 7000 mAh Pioneer. Kedengarannya gimmick marketing banget ya. Tapi setelah aku pakai intensif selama seminggu sebagai daily driver, ternyata HP ini punya kepribadian yang unik banget. Buat kamu yang lagi cari HP di range harga 3 jutaan, kalau dikonversi dari harga rilis India, tapi pengen performa badak, baca review ini sampai habis ya. Desain dan build quality. Tebel? Nggak juga. Jujur, pas pertama kali baca spek baterai 7000 mAh, yang ada di bayangan aku adalah HP yang tebel dan berat kayak batu bata. Tapi pas aku pegang langsung, surprise! Tebelnya cuma sekitar 8,39 mm dengan berat 208 gram. Emang sih agak berisi, tapi weight distributionnya bagus banget, jadi nggak bikin pegal kalau dipakai satu tangan. Varian yang aku pegang ini warnanya matte silver. Finishing belakangnya plastik, tapi teksturnya halus dan gak gampang ninggalin sidik jari. Di bagian frame masih plastik juga, wajar lah buat motong harga. Yang aku suka dia udah dapat rating IP64, tahan debu dan cipratan air, dan sertifikasi tahan banting MILT STD810H, jadi kalau kamu agak ceroboh, HP ini lumayan forgiving. Layar, display, 144Hz yang ngebut tapi... Masuk ke bagian depan, Realme P4X pakai panel IPS LCD 6,72 inci dengan resolusi Full HD+. Yes, kamu nggak salah baca. Ini masih LCD, bukan AMOLED. Ini mungkin jadi deal breaker buat kamu yang udah terbiasa sama warna hitam pekatnya AMOLED. Tapi Realme ngebayar kekurangannya itu dengan refresh rate 144Hz. Buat scrolling menu atau gaming yang support FPS tinggi, ini licin banget guys. Kecerahannya diklaim sampai 1000 nits HBM. Pas aku tes di bawah matahari terik jam 12 siang, konten di layar masih kebaca dengan jelas kok, walaupun nggak segonjreng layar flagship. Bezelnya standar kelas menengah, dagu bawahnya agak tebel sedikit, tapi nggak ganggu. Performa dan hardware, Dimensity 7400 Ultra yang galak. Ini dia nih jualan utamanya seri P, Power. Realme P4X ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Buat kelas harganya, performa chipset ini jahat banget. Unit yang aku tes ini varian RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB UFS 3.1. Gimana performa gamingnya? PUBG Mobile atau BGMI lancar jaya. HP ini udah bisa unlock settingan 90 FPS. Main barbar di bootcamp gak ada frame drop yang berarti. Genshin Impact di setting medium 60 FPS masih playable banget guys. Cuma kalau udah main di atas 30 menit, area dekat kamera mulai kerasa hangat. Bukan panas ya, tapi hangat. Untungnya ada sistem pendingin vapor chamber 5300 mm persegi yang lumayan nahan suhu biar nggak throttling. Multitasking buka tutup aplikasi juga satset banget berkat UFS 3.1-nya. Loading aplikasi kerasa jauh lebih cepat dibanding HP lain yang masih pakai UFS 2.2. Kamera, cukup untuk sosmed, jangan harap lebih. Oke, kita harus realistis. Dengan chipset kenceng dan baterai monster, pasti ada yang dipangkas. Dan di P4X, sektor itu adalah kamera. Setup belakangnya 50 megapiksel main camera dan 2 megapiksel mono, yang jujur aja cuma buat pemanis desain. Gak ada kamera ultra wide. Sayang banget sih, padahal ultra wide itu kepake banget buat foto grup atau pemandangan. Hasil foto kamera utamanya gimana? Not bad, di kondisi cahaya cukup, warnanya khas Realme yang agak pop-up, dan saturasinya naik. Detailnya dapet. Tapi karena nggak ada OIS atau Optical Stabilization, kalau kamu foto sambil jalan atau tangan agak gemeter dikit, hasilnya rawan blur. Mode malamnya atau night mode-nya lumayan ngebantu ngurangin noise, tapi butuh tangan yang stabil banget. Buat video, dia bisa rekam sampai 4K 30 fps. Tapi karena nggak ada OIS, guncangannya kerasa banget. Aku saranin mentok di 1080p 60 fps aja, biar IIS-nya kerja optimal. Kamera depan 8 megapikselnya standar aja buat video call atau selfie ringan, tapi skin tone-nya kadang agak terlalu putih buat selera aku. Baterai dan pengisian daya, sang juara bertahan. Ini dia highlight-nya.
baterai 7000 mAh. Aku coba siksa HP ini, main game 2 jam, nonton YouTube 3 jam, sosmed jalan terus, dan standby semalaman. Besok paginya, baterai masih sisa 25%. Buat pengguna normal, aku yakin ini bisa tahan 2 hari tanpa ngecas. Tapi ada tapinya, dia cuma dukung 45 watt supercharging. Buat ngisi baterai segede gaban ini, rasanya 45 watt itu kurang ngebut. Dari 0% sampai 100%, butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit sampai 2 jam kurang dikit. Jadi saran aku mending cas pas kamu tidur aja. Fitur bypass charging juga ada, jadi aman banget buat kamu yang suka main game sambil ngecas, karena daya langsung masuk ke mesin tanpa lewat baterai. Software dan fitur tambahan. Realme P4X udah jalan di Android 15 dengan antarmuka Realme UI 6.0. Tampilannya clean, animasinya fluid banget ngikutin layar 144 Hz-nya. Fitur-fitur AI kekinian juga ada, walau nggak selengkap seri GT. Bloatware ada, biasalah HP Realme, tapi untungnya bisa di-uninstall sebagian. Speakernya udah dual stereo, suaranya kencang walau bassnya agak tipis. Jack audio 3,5 mm udah nggak ada ya, jadi siapin TWS atau dongle. Sensor sidik jari ada di samping, menyatu sama tombol power, dan responsnya cepet banget. Harga dan kesimpulan. Berdasarkan info rilis global, India, Realme P4X dibanderol mulai dari harga sekitar Rp14.999 atau kalau masuk Indonesia mungkin di kisaran 2,8 jutaan sampai 3,2 jutaan, tergantung varian memori. Hal kecil yang bikin salfok, layar anti-air dan getaran mewah. Satu hal yang jarang dibahas tapi beneran kepakai di keseharian aku adalah fitur Rainwater Smart Touch. Awalnya aku pikir ini cuma gimmick marketing, tapi pas aku coba balas chat waktu tangan masih basah habis cuci piring, atau pas lagi gerimis tipis di luar, layarnya tetap responsif dan akurat banget loh. Gak ada tuh ceritanya layar loncat-loncat sendiri alias ghost touch. Ditambah lagi getaran haptic feedbacknya, X-axis linear motor, itu terasa renyah dan presisi di jari. Sensasi getar pas ngetik atau pas kill musuh di game itu rasanya premium banget. Beda jauh sama getaran HP murah yang biasanya cuma bunyi buzz-buzz kasar yang bikin tangan kesemutan. Detail kecil gini nih yang bikin pengalaman makainya jadi lebih asik. Jadi kesimpulannya, HP ini bukan buat kamu yang suka fotografi, apalagi butuh lensa ultrawide, yang pengen layar AMOLED untuk nonton film dengan warna hitam pekat, atau nggak sabaran nunggu ngecas lama. Tapi HP ini cocok banget buat kamu yang gamer budget pas-pasan, yang butuh performa chipset kencang dan layar 144 Hz, driver ojol atau pekerja lapangan yang butuh baterai badak 7000 mAh dan tahan air IP64, atau cari HP sekunder buat grinding game. Jadi gimana menurut kamu? Rela nggak kehilangan layar AMOLED demi baterai 7000 mAh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat dukung Gadgetan terus. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.